Ini monitor budget makin lama makin ramai dan makin sesak aja. Salah satu kontributornya adalah 7Hz G1 ini yang memiliki suara Harman. Kata pembuatnya sih Harman. Apakah benar-benar oke Harmannya? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Brand 7Hz sendiri merupakan pemain lama dan bukan anak kemarin sore yang bisa mentuning ini monitor. Mereka banyak merilis ini monitor yang cukup menarik di pasaran. Dan kali ini kita akan membahas sebuah ini monitor dari 7Hz yang diberi nama G1. Adalah salah satu line up yang cukup budget untuk menghadirkan suara Harman kata mereka. Untuk jeroannya sendiri, G1 ini dibekali dengan 10mm flagship dynamic driver. Flagship katanya, oke. Dimana diaframnya ini menggunakan bahan DLC, Diamond Like Carbon. Yang pastinya ya itu buat stiff, tapi juga tetap elastis lah gitu-gitulah. Gimmick-gimmick semua dynamic driver dimanapun ya sama ya, PET lalu titanium biar kuat, bla 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 bla. Lalu nanti mungkin ada beryllium plated bla 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 bla, yes gitu aja lah isinya. Tapi ya kalau bicara soal harganya sendiri, harusnya dengan teknologi ini membantu suaranya. Kita akan lihat aja bagaimana nanti di sound quality-nya. Oke, sedikit untuk speknya sendiri, dia menggunakan kabel dual pin 0,78 mm yang tentu saja universal, jadi bisa kalian ganti-ganti dengan mudah kalau kalian punya banyak koleksi kabel dual pin. Untuk sensitivitasnya ada di angka 107 dB dengan impedance 18 ohm, jadi ya cukup oke lah harusnya. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah. Buat kalian yang belum tahu Linsol, kalian cek aja langsung di linknya di bawah ya. Buat kalian lihat langsung apa saja sih koleksi barang-barang dari Linsol. Mantap-mantap harusnya. Mungkin kalian tertarik dengan TA Audio Valhalla. Saya tertarik banget sebenarnya, tapi nggak ada duitnya nggak ada ya. Jadi ya, kalian bisa lihat aja langsung apa saja koleksi dari Linsol di link webnya di bawah. And without any further ado, kita langsung bahas aja. Oke, untuk packaging dari ini monitor satu ini bisa dikategorikan standar aja sih menurut saya. Ya emang lu berharap apa drone di harga segini? Oke. Untuk isinya sendiri ada inner monitor cable, 5 pasang air tips dan juga silicone case Gemoy seperti ini. Pretty good ya. Ini nggak pernah saya temukan di luaran sana dari bahan silikon seperti ini untuk case-nya. Untungnya masih dikasih case lah di harga 500 ribuan. Kalau nggak penistaan banget sih. Dan sekarang gue memberikan skor B+ untuk packaging dari inner monitor satu ini. Ya untung diberikan case ya. Walaupun saya agak sedikit kurang puas saja, mungkin kalau bisa modular lebih asik ya. Tapi ya 500 ya, mungkin kalau modular agak sedikit demanding lah. Tapi ya why not gitu kan. Oke, kita selanjutnya bahas build quality dari inner monitor satu ini. Apakah ini monitor budget build-nya selalu like a tit ya? Apakah build like a tank juga? Kita bahas aja. Oke, untuk build quality dari inner monitor satu ini memiliki build ya dari bahan metal dengan 3 fan hole yang cukup tegas di sini ya. Kalian bisa lihat, dan juga ada markingnya yang berwarna gold seperti ini. Perpaduan warna hitam dan aksen gold ini pada nozzle-nya dan pada markingnya ini memberikan kombinasi yang menurut saya cukup menarik dan elegan lah. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan sama ya dengan bahan housing-nya dan agak panjang di sini, dan sudah ada lips serta filternya seperti ini. Untuk ukuran dari nozzle-nya sendiri di bagian terluarnya adalah sekitar 6,1 ya milimeter ya, atau mungkin 6 mm lah. Untuk faceplate-nya sendiri berbahan sama juga dengan bahan housing-nya dengan desain yang agak polosan aja seperti ini, dan branding dari 7Hz berwarna gold. Ya super minimalis banget dan less effort banget untuk desainnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel 2 pin yang universal di sini dengan bahan plastik seperti ini. Air hook-nya juga preform transparan standar aja. Dan untuk bahan kabelnya sendiri adalah OFC yang mirip-mirip seperti kabel Moondrop Quartz, sleeving-nya yang warna abu-abu seperti ini. Untuk chain slider dan splitternya kalian bisa lihat di sini bahannya plastik, ada G1 dan di depannya ada branding 7Hz. Turun lagi. Bagian bawah kabelnya adalah 2 strand yang rapi seperti ini dengan feel kabel yang bisa dikategorikan agak mengarah ke lentur, tapi tipis, setipis kesabaran saya. Jacknya sendiri adalah jack straight block 3,5 mm ya, yang bisa dikategorikan ya oke lah, untung bahannya metal. Oke, untuk build quality-nya sendiri kami berikan skor B solid ya. Bicara soal housing-nya, saya approve ya, nggak ada masalah sama sekali, bahannya metal saya suka. Tapi yang agak deal breaker ini bahan kabelnya dan juga desainnya yang menurut saya agak kurang aja ya. Walaupun desain soal selera, tapi kabelnya ini mengingatkan saya seperti Quartz 2 yang harganya jauh lebih rendah. Jadi ya mungkin masalah sleeving ya, tapi kalau kita lihat dari mata
Dari visual mungkin agak sedikit kurang oke aja sih. Oke, untuk fitting dari ini monitor satu ini kalian bisa lihat aja ya, dia memiliki housing metal dengan ukuran housing yang sedang aja, nggak gimana-gimana ya. Dan saat dipakai, surprisingly terasa sedikit berbobot karena memang housingnya ini bahannya mantep banget menurut saya. Untuk pemakaian di telinga saya sendiri, dia adalah over ear, regular to deep fit seperti ini. Dan untuk kekedapan dan grip di ini monitor satu ini somehow oke menurut saya ya. Walaupun dia menggunakan housing metal, biasanya housing metal itu agak sedikit kompromi ya dengan grip dan kekedapannya. Tapi ya, ini monitor satu ini memikirkan dengan baik ya. Walaupun dipakai tetap nyaman, walaupun agak berat, tapi kekedapan dan gripnya oke. Dan untuk pemakaian di telinga saya sendiri bisa dikategorikan cukup nyaman dengan AirTips size M-nya. Langsung kita ambil, kita pakai aja size M-nya. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari ini monitor satu ini. Fitting yang bisa di-appreciate, aman dan nyaman ya. Selain itu juga bahannya metal ya. Tapi fittingnya sudah kayak resin. Oke, selain kita bahas sound quality dari ini monitor satu ini. Klaimnya kan Harman ya. Apakah memang Harman ya? Menurut saya memang arahnya Harman, tapi lebih V dari Harman ya. Dengan penekanan di bagian bass dan juga bagian treble-nya. Untuk di drive menggunakan HP sendiri menurut saya sih oke, aman ya. Cuma akan lebih baik, lebih proper menggunakan dongle. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding. Oke, kita bahas dari grafnya di sini bisa kalian lihat ya mengarah ke Harman dengan permainan sub bass boost di sini dan juga di sini ada bagian upper mid ke presence-nya juga ada boosting di sini ya. Dan juga ada sedikit di bagian treble-nya, permainan di bagian treble brilliance di sini ya, lalu turun mengarah ke harmanis lah. Tapi di sini kalau bisa dilihat ya mungkin di sini nggak bisa karena ini kita ambil ya, karena nggak tahu kenapa Squeakling lagi bermasalah ya, jadi saya nggak bisa download untuk lihat dengan perbandingan Harmannya. Cuma kalau dibandingkan dengan Harman sebelumnya saya sudah lihat ini sedikit lebih V-shape dibandingkan Harman yang kita tahu lah atau target Harman. Oke, untuk bassnya sendiri bisa dikategorikan memuaskan, pertama kali dengerin terasa cukup berbobot dan nampol di inner monitor satu ini. Secara impact dan punch juga oke banget di sini, termasuk bass yang fun dan saya rasa untuk bass set bisa sih. Tapi bicara soal Harman, gak afdol tanpa adanya sub bass boost dan di inner monitor satu ini terasa rumblingnya yang nicely done banget. Overall untuk kuantitas sih cukup besar dibandingkan Harman target ya, tapi somehow eksekusinya oke. Jadi ini monitor satu ini mengeksekusi Harman dengan arah yang lebih fun dikit. Untuk kualitasnya sih patut diapresiasi karena terjaga, tidak bleber-bleber klep, tapi juga nggak terlalu cepet banget bassnya. Agak minusnya di situ. Tuningannya yang saya suka bass yang fun, tapi nggak offset ataupun terlalu lebay sih. Oke, untuk mid-nya sendiri bisa dikategorikan sedikit mundur, sedikit aja ya. Tapi male vokal ini cukup berbody dan ngayun. Artikulasinya jelas tanpa terasa kaku dan clarity-nya masih oke di sini. Ini memang salah satu male vokal yang saya suka, rada nyantai dan emosional, walaupun bukan fokus di male vokal yang steril dan dinamis ya. Tapi sudah cukup oke lah di inner monitor satu ini. Kalian bisa lihat aja. Di sini mungkin ada bantuan dari bass-nya juga, ada boost dari mid bass-nya juga memberikan body kepada lower mid range-nya. Oke, ke female vokalnya sendiri bisa dikategorikan agak sedikit ada warm touch-nya ya. Secara buat pas sih dengan emosional yang masih dapat. Untuk teriak-teriaknya juga masih dapat dan clear di sini ya. Thanks to the upper mid range yang pas di sini menurut saya. Walaupun sedikit turun di bagian presence-nya tapi tidak terkesan mendem sama sekali. Somehow untuk shouty-shouty-nya juga masih terkontrol walaupun hampir borderline sih. Dan saya cukup surprise dengan eksekusinya. Saya pikir bakal burik inner monitor satu ini. Tapi enggak. Oke. Apa mungkin buriknya di bagian treble? Dari graf sendiri resonance peak-nya lumayan tinggi ya di sini. Kalian bisa lihat aja resonance peak-nya lumayan tinggi dan saat didengerin somehow good sih inner monitor satu ini. Terasa ceringnya tapi masih ada kontrolnya di inner monitor satu ini. Walaupun ada decay dari setiap attack-nya yang agak panjang, tapi dibilang Harman sih ya sedikit lebih bright daripada Harman dikit ya. Untuk violinnya juga cukup rapi dengan tekstur yang oke di sini. Sibilance-nya somehow masih borderline tapi ya borderline yang aman lah. Padahal resonance peak-nya cukup tinggi, namun cukup terkontrol untuk sibilance-nya. Magic di situ. Dan secara keseluruhan tonalitas dari 771 ini kami berikan skor A solid ya. Inner monitor yang Harman di buff ya ini nih. Mantap banget.
Oke, selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini adalah inner monitor budget yang bisa dikategorikan lengkap dan juga fun banget suaranya. Untuk timbernya sih overall oke lah, walaupun ada sedikit-sedikit kurang ya. Tapi overall masih cukup decent lah. Untuk soundstage-nya ini surprisingly pretty good ya. Di inner monitor satu ini memiliki soundstage yang terasa 3D dan above average di kelas harganya. Untuk resolusinya juga, detail dan clarity-nya pretty good ya. Tidak terkesan mendem, tidak terkesan dark sama sekali. Semuanya pretty nice, dipresentasikan dengan cukup clear. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya cukup oke di sini. Mungkin DLC-nya ini bukan gimmick-gimmick yang buruk ya, tapi memberikan efek yang cukup lumayan di sini. Walaupun menggunakan single dan main driver, tapi separasinya masih oke banget tanpa terkesan lengket-lengket ya. Imagingnya juga cukup oke, stereo imagingnya juga bagus di sini dengan ada kesan layeringnya juga. Untuk positioningnya juga cukup precise di sini, nice. Dan secara kami berikan skor A- untuk teknikalitas inner monitor satu ini. Untuk budget sih no complaint ya, it's good all the way. Ya mungkin saya bukan pencinta inner monitor V-shape, tapi inner monitor ini dapat menyajikan V-shape yang juga ada teknikalitas foundation yang baik. Oke, selanjutnya kita bahas inner monitor satu ini versus Gelato. Yes, salah satu inner monitor dari Abaso yang diberi nama Gelato. Oke, di sini ada dua inner monitor yaitu Gelato dan juga 771. Saya nggak bisa dapat grafnya ya. Jadi di sini kita lihat di sini aja gambaran dari Gelato seperti ini ya. Kalian bisa lihat aja Gelato nggak mengikuti Harman, dia agak lebih boosting di bagian mid bass-nya dibandingkan sub bass ya. Kalau Harman biasanya main di sub bass. Dan di sininya juga ada spike dikit ya, pick dikit ya, terutama di bagian presence dan juga mid treble-nya. Oke, secara build kedua inner monitor ini on par ya. Secara kabel 11-12 sama-sama nggak modular, tapi lebih cakep kabel di Gelato menurut saya dibandingkan Sleeving di sini yang kelihatan lebih murahan ya. Oke, dua inner monitor ini rada-rada V-shape dengan pendekatan yang berbeda. Di G1 lebih main ke sub bass, sedangkan di Gelato fully mid bass. Di Gelato sendiri ada boosting di bagian treble-nya, juga ada deep di sini ya. Lalu naik lagi di bagian upper treble-nya, naik dikit di sini. Kalau di sini lebih pas aja, di G1 lebih rapi aja dengan ada resonance peak dikit lah di sini. Oke, untuk bass-nya sendiri di Gelato sedikit berbeda dengan G1 yang full sounding impactful di sini. Di Gelato itu lebih tuk-tuk aja untuk bass-nya ya. Dan G1 menurut saya dominate untuk bagian bass-nya. Lanjut. Untuk mid-nya sendiri Gelato lebih forward tapi lebih tipis dibandingkan G1 yang lebih full sounding dan bobotnya lebih pas menurut saya. Bicara soal treble sendiri, di G1 lebih rapi dan terkontrol, sedangkan di Gelato ini terkesan lebih mentah gitu dan sedikit kurang sekolah dikit ya tapi ya. Ya itu sedikit perbandingan kedua inner monitor satu ini. Kita mungkin spoiler dikit ya, tapi yang kita bahas Gelato ini juga di video review terpisah. Apakah memang seperti itu? Apakah memang terlalu berlebihan? Review mengenai G1 ini nanti kita bahas aja untuk Gelato. Biar kalian bisa dapat dua perspektif yang clear. Oke, itu aja untuk perbandingannya ya. Jadi memang G1 lebih main di harmonis ya, walaupun lebih V-shape. Kalau di Gelato dia pendekatan yang agak jadul ya. Dia agak bright di bagian treble dan juga main lebih ke mid bass. Jadi V-shape yang agak jadul. Setelah kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini mungkin faktor estetika ya. Saya akan mengkritik soal faktor estetika, yaitu ya kabelnya ini agak mirip quartz ya. Warnanya mungkin ya, dan juga sleevingnya mirip ya. Dengan desain yang menurut saya agak kurang aja. Juga kurang effort gitu ya, cuma hitam ditempel logo warna gold gitu. Ya kurang aja sih menurut saya. Untuk pro-nya dari inner monitor satu ini di kelas budget, suaranya ini oke banget menurut saya. Approve banget suaranya ya. Lalu pro yang kedua yaitu build-nya like a tank. Build-nya bahannya metal di sini. Saya suka banget bahan metal dan juga sedikit berbobot ya. Itu bisa agak sedikit pengaruh ke fitting karena bobotnya yang cukup berat. Lalu pro yang ketiga yaitu case-nya unik banget dengan case bahan silikon ini yang tidak pernah saya lihat di inner monitor ini, monitor lain. Dan untuk value for money di angka 570 ribuan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk inner monitor satu ini. Pretty recommended. Kesimpulan, mungkin saya agak underestimate ya inner monitor satu ini ya. Lihat dari grafnya, aduh, ini Harman-Harmana lagi, bikin boring atau bikin bosen. Ternyata saat didengerin, pretty good inner monitor. Untuk V-shape Harman, ini nicely done banget sih. Awalnya mau saya goblok-goblokin sih, kayak penjual tit ya. Tapi nggak jadi deh, ntar jadi iklan Uchiha lagi.
Tapi yang paling penting, ini monitor 1 ini oke ternyata. Mungkin sekian dulu untuk sharing mengenai 7Hz Z1 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan? Jangan sungkan-sungkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, kita diskusi sama-sama ya. Mau bahas apapun kita bahas aja di kolom komentar di bawah ya. Feel free aja, saya akan berusaha untuk menjawab itu aja. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound ini pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, ciao.